Markus Tate hanya punya satu aturan untuk acara semacam ini. Masuk, tetap tak terlihat, lalu pulang. Aturan itu ia sempurnakan selama 3 tahun di sereka acara penggalangan dana politik, gala amal, dan pesta makan malam penuh kekuasaan oleh sahabat lamanya, Senator Raymond Koh, pria yang percaya bahwa semua masalah dunia bisa diselesaikan jika orang yang tepat berada di ruangan yang sama sambil minum whisky mahal. Markus sudah lama berhenti percaya pada hal itu. Ia berdiri dekat jendela besar aula megah di kediaman Harrington, memegang segelas air soda yang tak ia sentuh, mengenakan jas abu tua yang ia setrika sendiri pukul 6 pagi. Sementara putrinya, Amara, makan sereal dan bilang ayahnya terlihat keren tapi juga sedih. Markus tertawa mendengar itu. Ia selalu tertawa mendengar apapun yang dikatakan Amara. Gadis kecil berusia 6 tahun itu adalah orang paling lucu, paling tajam, dan paling jujur yang pernah ia kenal. Ia mengeluarkan ponsel, melihat foto Amara dari hari Selasa lalu, saat mereka pergi ke pasar tani dan gadis kecilnya memaksa membeli semangka yang hampir sebesar tubuhnya. Dalam foto itu Amara memeluk semangka dengan kedua tangan, tersenyum lebar seolah baru memenangkan sebuah perang. "Aku pulang jam 10, katanya kepada pengasuh Amara, Ibu Agnes, wanita tua asal Haiti yang tinggal 2 lantai di bawahnya, yang selalu berbau lavender dan membuatkan coklat panas untuk Amara sebelum tidur tanpa diminta. Jangan biarkan dia begadang lewat jam 8:30. Ibu Agnes menatapnya dari balik kacamata dan berkata, "Dia sudah pakai piyama, sedang menegosiasikan sampai jam 9:15. Sebaiknya kau berdoa saja." Markus tersenyum mengingat itu sambil menggosok layar ponsel dengan ibu jarinya, lalu memasukkannya kembali ke saku jas. Di sekelilingnya, ruangan bergerak seperti mesin. Senator dengan senyum terlatih, manajer dana lindung nilai yang jabat tangannya terasa seperti transaksi, istri-istri politisi yang tertawa tepat pada momen yang benar. Markus tumbuh besar di Baltimore, di rumah yang kadang kehilangan pemanas di bulan Februari, dengan ibunya bekerja 2 shift di rumah sakit namun tetap hadir di setiap pertandingan lari lintas alamnya. Ia membangun perusahaan konsultasi keuangannya dari nol, dari sebuah apartemen studio, hingga menjadi tempat yang bisa dipercaya oleh orang-orang biasa, veteran, guru, orang tua tunggal, orang-orang seperti dirinya dulu. Ia tidak cocok berada di acara semacam ini. Ia datang karena Raymond memintanya, karena mereka bersahabat sejak usia 19 tahun, dan karena Markus adalah orang yang selalu datang ketika sahabatnya membutuhkan. Meski ia lebih suka membaca buku kesukaan Amara untuk ke-400 kalinya di rumah. Ia sedang memeriksa jam tangannya. Pukul 8:47. Ia bisa pulang jam 9:15 ketika ruangan itu berubah. Ia tidak melihatnya. Ia merasakannya. Suara ramai berubah, bukan makin keras, tapi berbeda. Cara kerumunan berubah saat sesuatu yang layak diperhatikan memasuki ruangan. Ia tidak menoleh. Ia mengamati ruangan itu, kebiasaan yang ia bangun bertahun-tahun. Perhatikan ruangan, bukan peristiwanya. Kau belajar lebih banyak dari reaksi orang dibanding dari apa yang mereka reaksikan. Dan yang I lihat menarik. Para pria berdiri lebih tegak, para wanita mulai menghitung. Seorang senator dekat meja sampahnya merapikan dasinya. Manajer dana yang sedang bicara tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Markus akhirnya menoleh. Diane Bennett memasuki ruangan seperti cuaca memasuki sebuah kota, tanpa suara, tanpa pengumuman, namun dengan kepastian. Usianya 38 tahun. CEO Bennett Cross Technologies, perusahaan yang bukan ia warisi tapi ia bangun. Ia serap, ia jadikan kekuatan besar selama 12 tahun. Ia mengenakan gaun marun gelap, mahal dengan cara yang hanya dikenali orang yang tak pernah butuh mengesankan siapapun. Rambutnya disanggul. Rahangnya tegas, matanya bergerak cepat dan efisien seperti seseorang yang memproses lingkungan sekitarnya sebagaimana orang lain memproses kata-kata. Instan, sepenuhnya tanpa sentimen. Ia sebenarnya juga tidak ingin datang malam itu. Ia datang karena wakil presiden urusan pemerintahannya, Patrick, mengirim pesan jam 3 sore yang berbunyi acara amal Senator Koh malam ini tidak opsional. 3 anggota komite yang mereka butuhkan untuk RUU infrastruktur akan hadir. Diane harus terlihat. Terlihat, kata itu. Ia membangun seluruh karirnya dengan terlihat di ruangan-ruangan yang tak pernah dirancang untuknya. Menjadi yang termuda, satu-satunya perempuan, satu-satunya orang di ruangan yang menulis perangkat lunak yang digunakan ruangan itu tanpa mereka sadari.
Ia bergerak melewati kerumunan dengan efisiensi terkendali, mengangguk pada orang yang tepat, membaca label nama dengan sudut matanya, menyimpan informasi seperti sistem yang menjalankan proses latar. Ketika ia mengambil segelas air dari nampan yang lewat, ia melihat pria di dekat jendela. Bukan karena pria itu memandangnya, justru karena tidak. Setiap orang lain di ruangan itu, tanpa kecuali, mencatat kehadirannya. Ia bisa merasakannya di udara. Seperti biasa, penyesuaian kecil, perhatian di sudut mata, bobot dari diperhitungkan. Pria ini sedang melihat ponselnya. Ia mengamati pria itu sejenak. Akhir 30-an, mungkin awal 40-an, pria kulit hitam, bahu lebar, janggut rapi, jas yang pas namun jelas bukan buatan desainer. Tidak bersembunyi di sudut. Ia hanya berdiri di sana, tak tergesa, tak terganggu, hadir di tengah ruangan penuh orang yang tampil sebaik mungkin, seolah ia telah memilih keluar dari pertunjukan itu sepenuhnya. Ia tidak mendongak. Diane memalingkan wajah, tapi sesuatu yang kecil dan tak bernama tersangkut di benaknya, seperti benang yang sedikit terlepas. Raymond Cole menemukan Markus 20 menit kemudian, menyeringai seperti biasa. Kau bersembunyi, kata Raymond. Aku mengamati. Itu yang disebut bersembunyi kalau pakai jas. Raymond menepuk bahunya. Ayo, ada orang yang ingin kukenalkan. Marcus mengikutinya melewati ruangan, berhenti di depan kelompok kecil di dekat koridor timur. Diane Bennett berdiri bersama Patrick Ong dan Senator Aldridge, tengah bercakap. Diane, kata Raymond, kukenalkan seseorang di luar lingkaranmu biasanya. Marcus Tate, konsultasi keuangan, berfokus komunitas, asli Baltimore. Salah satu orang paling jujur yang pernah kukenal, yang di ruangan ini cukup langka. Beberapa orang tertawa kecil. Diane mengulurkan tangan. Diane Bennett. Aku tahu siapa kau, kata Marcus, menjabat tangannya. Singkat, profesional. Marcus Tate. Diane menatapnya setengah detik dengan mata gelap yang tajam. Raymond bilang kau di bidang konsultasi keuangan. Benar? Jenis apa? Jenis yang tidak masuk berita. Ia terdiam sejenak, lalu sedikit mengejutkan dirinya sendiri, nyaris tersenyum. Itukah tujuannya? Tidak masuk berita? Untuk klienku, ya, mereka sudah punya cukup banyak masalah tanpa perlu jadi headline. Patrick sudah sibuk dengan ponselnya. Raymond, dengan rekayasa sosialnya yang lihai, entah bagaimana bergeser ke percakapan lain, meninggalkan Marcus dan Diane dalam jeda relatif sunyi. Itu filosofi bisnis yang menarik, kata Diane tanpa nada berpura-pura. Ia tampak benar-benar penasaran, yang mengejutkan Marcus. Bukan filosofi, katanya. Hanya yang dibutuhkan klienku. Mereka bikin korporasi, mereka manusia. Bennett Cross bekerja dengan banyak pengguna individu, bukan hanya. Aku tahu apa yang dilakukan Bennett Cross, katanya, tanpa maksud kasar. Aku tidak bilang kau tidak tahu. Aku hanya bilang, itu yang dibutuhkan klienku. Jeda lagi, sedikit lebih panjang. Diane memiringkan kepalanya. Kau tidak sedang berusaha menjual ke sesuatu. Tidak? Kebanyakan orang di acara seperti ini menghabiskan 3 menit pertama percakapan membangun ke arah tawaran. Aku perhatikan itu, kata Marcus. Aku bukan kebanyakan orang di acara seperti ini. Sesuatu melintas di wajahnya. Bukan pertahanan, lebih seperti kalibrasi ulang. Seperti sistem yang menghadapi data yang tak terduga. Sebelum ia sempat menjawab, Patrick sudah kembali di sampingnya. Senator, kau butuh kau untuk foto. Sebentar, katanya tanpa menoleh. Patrick berkedip. Marcus memperhatikan itu. Patrick yang tampaknya jarang diminta menunggu. Kau selalu begitu? Tanya Diane kepada Marcus. Begitu apa? Mengatakan tepat apa yang kau maksud. Ia berpikir sejenak. Dulu aku lebih pandai mengatakan apa yang orang ingin dengar. Lalu aku jadi ayah. Setelah itu, rasanya buang-buang waktu. Kata, ayah, menggantung di udara di antara mereka. Kau punya anak? Tanyanya. Seorang putri, 6 tahun. Namanya Amara. Sesuatu berubah di wajah Diane. Hales, bukan kasihan. Ia bukan tipe itu.
Tapi sesuatu yang tampak seperti ketertarikan tulus, berbeda dari ketertarikan profesional yang ia bagikan sepanjang malam. Dia ada di sini malam ini? Tanyanya. Markus nyaris tertawa. Dia di rumah, mungkin sedang menegosiasikan tambahan 30 menit nonton TV dengan tetanggaku. Dia lebih pandai bernegosiasi daripada kebanyakan orang di ruangan ini. Kali ini Diana tersenyum, kecil dan tulus, sama sekali berbeda dari versi yang ia tunjukkan sepanjang malam. Diane, suara Patrick, kali ini lebih mendesak. Ia berbalik. Baik, ya. Lalu kepada Markus, senang bertemu denganmu, Tuan Tate. Marcus, katanya. Ia berhenti. Markus, ucapnya seolah sedang menyimpannya di tempat khusus. Lalu ia pergi, dan ruangan itu menutup kembali di sekelilingnya, dan Markus menatapnya pergi selama 2 detik sebelum berbalik kembali ke arah jendela. Ia memeriksa jam tangannya. 9:08. Cukup dekat. Ia sedang mengambil mantelnya dari petugas di pintu masuk utama ketika mendengar suaranya di belakang. Kau sudah mau pulang? Ia berbalik. Diane Bennett berdiri di koridor luar aula utama, memegang segelas anggur putih yang 5 menit lalu tak ia pegang. Ia jelas baru saja meninggalkan sesuatu. Koridor itu lebih sunyi, cahayanya berbeda. Dunia nyata bocor di tepi pertunjukan. Aku punya putri yang harus kuantar pulang, katanya. Ini baru jam 9. Dia tighter jam 8:30. Aku sudah terlambat. Ia mengambil mantelnya dari petugas. Terima kasih, katanya kepada petugas, seorang pemuda Hispanik yang tampak sedikit terkejut karena diberi ucapan terima kasih langsung. Diane memperhatikan itu. Ia bisa merasakannya. Boleh aku bertanya sesuatu? Katanya. Coba saja. Ia melangkah lebih dekat. 1 langkah. Kali ini bukan kalkulasi. Lebih tak terjaga. Saat aku masuk ruangan tadi, kau tidak mendongak. Markus terdiam sejenak. Tidak, katanya. Aku tidak mendongak. Kenapa? Ia mengenakan mantelnya, merapikan kerahnya, menatapnya langsung, benar-benar menatap dengan cara yang sengaja tidak ia lakukan di aula. Karena semua orang lain memandangmu seperti sesuatu yang ingin mereka miliki, katanya sederhana. Aku tidak mau jadi satu orang lagi yang melakukan itu padamu. Keheningan yang mengikuti berbeda dari keheningan apapun yang pernah dihasilkan aula itu. Diane Bennett, CEO perusahaan Level Fortune, wanita yang pernah memasuki ribuan ruangan tanpa pernah gentar sekalipun, sama sekali tak punya kata-kata. Selamat malam, Nona Bennett, kata Markus pelan. Ia berjalan keluar pintu depan ke udara November yang sejuk, dan di belakangnya ia mendengar suara pelan seorang wanita mengembuskan napas seolah ia belum bernapas dengan benar dalam waktu lama. Ia tidak memikirkan Diana Bennett selama 3 hari. Lalu pada Rabu pagi, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Ia nyaris tak menjawab. Ai menjawab. Marcus. Suaranya terkendali, tapi ada sesuatu di baliknya yang ia kenali dari koridor itu. Retakan kecil dalam kesempurnaan. Ini Diane Bennett. Raymond memberiku nomormu. Kuharap itu tidak apa. Aku perlu memberitahumu. Aku biasanya tidak melakukan ini, menelepon orang yang baru kutemui, tapi aku terus memikirkan apa yang kau katakan. Ia bersandar di kursinya. Bagian yang mana? Jida. Semuanya, katanya. Markus menatap foto Amara di mejanya lama sekali. Ada kedai kopi di Meridian, katanya. Kamis pagi, jam 7:30, sebelum jam sibuk, kalau kau mau lanjut bicara. Jeda lagi, 7:30, katanya, seolah menuliskannya di suatu tempat permanen. Ya, katanya. Ia menutup telepon dan duduk diam sejenak. Sesuatu baru saja dimulai. Kamis tiba tanpa peringatan. Markus membangunkan Amara jam 6:15, membuatkan oatmeal, mengepang rambutnya, mengantarnya ke bus sekolah. Ia tiba di kedai kopi jam 7:20, memesan kopi hitam, duduk di meja pojok dengan punggung menghadap dinding, kebiasaan lama. Jam 7:30, Diane masuk. Bukan dengan baju perang acara malam itu, celana jeans gelap, sweater turtleneck hitam, rambut terurai. Ia tampak seperti dirinya sendiri, yang segera dipahami Markus sebagai sesuatu yang jarang ia izinkan. Ia duduk di seberang tanpa salam. Aku hampir tidak datang, katanya. Aku tahu, katanya.
Ia mengerutkan dahi. Bagaimana kau tahu? Karena kau meneleponku sebelum kau memutuskan. Orang yang yakin tidak mengumumkan keraguan. Mereka hanya datang. Diane diam sejenak. Aku memimpin perusahaan dengan 11.000 karyawan, katanya. Aku bersaksi di depan komite senat. Aku bernegosiasi dalam 3 bahasa sekaligus. Aku tidak mudah gentar. Baik. Aku memberitahumu itu karena apa yang kau katakan Jumat malam membuatku gentar, dan aku perlu kau memahami betapa tidak biasanya itu. Aku paham. Apakah kau paham? Karena aku butuh percakapan ini jujur, dan kejujuran bukan hal yang biasa dilakukan orang-orang di hidupku. Markus meletakkan kopinya. Kalau begitu mari kita jujur. Apa yang ingin kau tahu? Ia tak ragu. Kenapa kau bilang begitu tentang orang-orang yang memandangku seperti sesuatu yang ingin mereka miliki? Karena itu benar. Banyak hal benar tidak diucapkan. Aku tahu. Aku pernah lama tidak mengatakan hal yang benar. Itu berharga mahal. Ia menceritakan tentang Ibu Amara yang pergi saat Amara berusia 14 bulan, tentang bagaimana ia tak berdebat waktu itu, dan seharusnya ia berdebat bukan untuk mempertahankannya, tapi memaksanya mengatakan alasan sebenarnya. Diane bercerita tentang dewan direksinya yang menyebutnya sulit, tentang ayahnya di Atlanta yang bekerja 2 pekerjaan, tentang perasaan lebih kesepian setelah membangun sesuatu yang nyata dibanding sebelum ia memulainya. Aku belum pernah mengatakan itu ke siapapun, katanya. Aku tahu. Kau terus mengatakan itu. Kau terus terkejut ada orang yang bisa membaca ruangan tanpa diberitahu isinya. Mereka bertahan sampai jam 9:45. Ketika akhirnya berdiri untuk pergi, Diane berhenti di pintu. Waktu yang sama minggu depan, katanya. Waktu yang sama minggu depan, jawabnya. 3 minggu berlalu. Kamis, lalu Selasa juga. Lalu telepon minggu sore yang dimulai 30 menit dan berakhir 2 jam kemudian. Dengan Diana duduk di lantai apartemennya. Punggung bersandar sofa, sepatu terlepas, bercerita tentang tangan ayahnya saat pulang kerja tengah malam. Bentuk sesuatu yang tak terelakkan mulai terbentuk. Bukan romantis dalam arti sinematik yang menggebu, tapi nyata, jenis yang tumbuh perlahan di ruang antara kata-kata, dalam konsistensi kehadiran, dalam penemuan bahwa cara berpikir seseorang tentang dunia membuat duniamu sendiri lebih masuk akal. Suatu Sabtu pagi, saat mereka mengurutkan koleksi kerang Amara di meja dapur, Amara bertanya tanpa mendongak. Ayah, punya teman baru? Markus meletakkan kopinya. Apa yang membuatmu bertanya begitu? Karena ayah tersenyum melihat ponsel, katanya dengan kepolosan mengerikan khas anak 6 tahun. Dan ayah tidak biasa begitu. Kenapa? Ia melihat ponselnya. Pesan dari Diane tentang presentasi yang berjalan aneh secara lucu. Ia sudah tersenyum. Ya, katanya, aku punya teman baru. Dia baik? Dia jujur, katanya. Itu lebih baik dari baik. Amara berpikir lama, lalu mengangguk puas, kembali ke kerangnya. Minggu keempat, semuanya berubah. Ponsel Markus berbunyi saat menjemput Amara dari sekolah, pesan dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara tentang hubunganmu dengan Diane Bennett. Ini peringatan profesional. Hennekin sebelum ini jadi masalah untuk kalian berdua. Ia menelepon Diane. Kau dapat sesuatu yang aneh hari ini. Peasant? Seseorang memperingatkanmu? Bagaimana kau tahu? Karena aku juga dapat. Keheningan di telepon berubah, berat dan langsung. Seseorang di dewanku sudah menanyakan tentang siapa yang kuhabiskan waktu bersama di luar perusahaan, katanya. Mereka pikir persahabatan kita, apapun ini, adalah leverage. Mereka pikir itu liabilitas. CEO dalam hubungan publik dengan ia berhenti. Katakan saja, katanya, pria kulit hitam yang tidak mereka kenal, yang tidak bergerak di lingkaran mereka. Mereka pikir itu cerita yang bisa dijual. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Markus. Aku tidak tahu, katanya, dan kejujuran itu, pengakuan dari wanita yang selalu tahu, menghantamnya lebih keras dari apapun yang bisa ia kelola. Baik, katanya, jangan putuskan apapun malam ini. Kau tidak harus. Markus, aku tidak akan pergi kemana-mana. ITU bukan keputusan. Itu hanya benar. Ia tertawa pelan, tawa asli,
Singkat dan terkejut, jenis yang lolos sebelum sistemnya sempat menangkapnya. Pertemuan Dewan terjadi jam 7 pagi. Richard Holt, Ketua Dewan, sudah duduk dengan map yang belum dibuka. Map itu hanya ala peraga. Ia sudah tahu setiap kata di dalamnya. Ia menyodorkan sebuah foto. Diambil dari jarak jauh. Markus dan Diane di luar kedai kopi Meridian 3 minggu lalu. Diane tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Markus. Namanya Markus Tate, kata Diane. Konsultan keuangan. Kami minum kopi Kamis pagi dan Selasa pagi. Dan panggilan telepon Minggu, kata Richard, dan Sabtu lalu. Menurut siapa? Apakah kau mengawasiku, Richard? Kami melindungi kepentingan perusahaan dengan memotretku minum kopi. Ia membiarkan itu menggantung di udara. Pria ini, Markus, bukan orang yang kami kenal, kata Richard. Ia tidak bergerak di lingkaran yang bisa kami evaluasi. Kliennya, kata Diane, adalah orang-orang pekerja yang tidak mampu membayar firma yang kau rasa nyaman. Itu bukan liabilitas. Itu referensi karakter. Ia berdiri. Aku membangun perusahaan ini. Aku mengambilnya dari operasi 12 orang menjadi 11.000 karyawan dan kapitalisasi pasar yang membuat pensiunmu sangat nyaman. Dan selama 12 tahun, aku tak pernah sekalipun membuat keputusan yang menempatkan hidup pribadiku di atas kepentingan perusahaan ini. Jadi ketika aku bilang ini bukan risiko, percayalah aku sudah mengevaluasinya. Karena aku sudah mengevaluasi risiko dengan akurat selama 12 tahun, dan kau sudah menikmati hasil evaluasi itu selama 12 tahun. Ia mengambil tasnya dan pergi. Ia baru menelepon Markus tengah hari. Mereka punya foto, katanya. Kita di luar Meridian 3 minggu lalu. Baik, kata Markus. Apa yang kau butuh dariku, Diane? Bahwa aku tidak terkejut ada orang di ruangan penuh kekuatan politik menggunakan pengawasan untuk melindungi kepentingan mereka. Aku besar di Baltimore. Aku tidak terkejut. Apakah kau akan membiarkan itu mengubah sesuatu? Ia memikirkan foto itu tentang dirinya yang tertawa lepas, sepenuhnya dirinya sendiri dengan cara yang tak dihasilkan 12 tahun ruang rapat. Tidak, katanya. Kalau begitu kau membuat keputusan yang benar, katanya sederhana. 2 hari kemudian, artikel gosip pertama terbit, foto-foto, spekulasi hati-hati secara hukum, judul tentang Pria Misterius, CEO Bennett Cross. Markus membacanya jam 6 pagi sebelum Amara bangun. Ia marah. Tenang, jenis kemarahan yang ia pelajari untuk disimpan diam karena seorang anak 6 tahun tidur 20 kaki jauhnya. Amara keluar kamar, meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya di meja dapur, bertanya apakah temannya baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja, katanya. Kita berdua akan baik-baik saja. Ia menelepon Diane. Aku sudah tahu, katanya. Berhenti minta maaf untuk sesuatu yang tidak kau lakukan, katanya. Sabtu berikutnya, artikel kedua terbit, lebih tajam, mengutip sumber dalam Dewan yang khawatir soal fokus kepemimpinan. Terkoordinasi. Richard Holt tak menunggu hari Senin. Pernyataan resmi sedang disusun, termasuk kalimat tentang memastikan hubungan pribadi tak mengganggu tanggung jawab profesional. Apakah itu benar? Tanya Markus. Tidak, jawab Diane. Kalau Bejri Jangan katakan itu. Hari Senin, Diane memasuki ruang rapat Dewan dengan pernyataan yang telah direvisi, tanpa kalimat konsesi itu, dengan Patrick Ang di sampingnya. Ini biarkan tinjuan kepemimpinan, katanya kepada Dewan. Ini kampanye kanan yang diorganisir akhir pekan ini menggunakan akses media yang dibudidayakan setidaknya oleh satu orang di ruangan ini, dirancang untuk memaksaku membuat konsesi tentang hidup pribadiku sebelum pemungutan suara RUU Infrastruktur. Ruangan itu diam total. Tak seorang pun mengajukan tinjauan kepemimpinan resmi. 11 hari setelah RUU Infrastruktur lolos, Gerald Whitmore, manajer dana lindung nilai, dermawan besar, mendatangi kantor Markus tanpa diundang. Aku mewakili sekelompok investor, katanya. Kami percaya Diane Bennett, operator luar biasa. Kami juga percaya situasi saat ini menciptakan volatilitas yang tidak perlu. Definisikan volatilitas, kata Markus. Perhatian media, ketegangan Dewan, gangguan dari apa? Kata Markus, suaranya rata sempurna.
Dari perusahaan yang baru membantu meloloskan RU infrastruktur besar? Dari CEO yang mengungguli sektornya 14% kuartal lalu? I Minitab Gerald. Kau membingkai kampanye tekanan pribadi sebagai kekhawatiran investasi karena bahasa investasi terdengar netral. Aku bukan liabilitas. Aku bukan gangguan. Aku pria yang punya hubungan dengan wanita yang sepenuhnya mampu membuat keputusannya sendiri tentang hidup pribadinya. Gerald menatapnya lama. Dia memilih dengan baik, katanya sebelum pergi. Kami akan mengawasi, Tuan Tate. Aku juga, jawab Markus. Diane menangis di telepon malam itu. Bukan menangis, tapi mengucapkan terima kasih dengan suara yang belum pernah didengar Markus sebelumnya, tanpa pertahanan sama sekali. Terima kasih, katanya, hanya 2 kata, tapi bobotnya 12 tahun lamanya. RU infrastruktur lolos dengan suara 12-7. Diane berdiri di tangga senat dengan angin November di wajahnya dan menelepon Markus. Aku mencintaimu, katanya cepat dan bersih, tanpa basa-basi, tanpa pelembutan. Aku tidak mengatakan itu untuk menciptakan tekanan. Aku mengatakannya karena kau pernah bilang padaku bahwa diam bisa jadi pengecutan yang menyamar sebagai kesabaran, dan aku tidak akan jadi pengecut soal ini. Markus duduk tegak. Kau tidak perlu, Diane. Aku, kau tu APA. Aku tahu, katanya lagi. Sudah lama, aku menunggumu mengejarnya. Suara di telepon bukan tawa, bukan napas, sesuatu di antara keduanya, sesuatu yang terlepas. Aku juga mencintaimu, katanya. Sudah lama. Sejak Selasa itu kau bercerita tentang tangan ayahmu tengah malam di telepon, dan aku sadar kau belum pernah cerita itu ke siapapun. Kau memilih menceritakannya kepadaku. Saat itulah aku tahu. 11 hari kemudian datang panggilan dari Simone, ibu kandung Amara, melalui perantara bernama Janelle. Simone perlu memberitahu sesuatu tentang riwayat kesehatan keluarga. Ibu Amara didiagnosis kondisi genetik yang perlu dipantau sejak dini. Bukan krisis, hanya informasi penting yang bertanggung jawab. Markus mendengarkan, mencatat, membawa Amara ke dokter anak minggu berikutnya, memulai protokol pemantauan pencegahan. Diane sudah punya kunci apartemen Markus sejak 2 minggu, diberikan Amara suatu Sabtu pagi dengan seremoni penuh makna. Ketika Markus pulang dari janji dokter, Diane sudah ada di meja dapur dengan laptop dan buku panduan kerang terbuka di halaman kerang petir. Apa yang kau butuh? Tanyanya, bukan apa yang bisa kulakukan, tapi apa yang kau butuh. Tidak ada, sekarang, katanya. Aku hanya perlu memberitahumu. Baik, katanya. 3 bulan kemudian, di awal musim semi, Amara memberikan kerang petir kepada Diane di meja dapur, dibungkus rapi dalam tisu kerajinan. Ini untukmu, katanya. Aku menyimpannya. Kapan kau menyimpannya? Sudah lama. Saat aku memutuskan. Memutuskan apa? Amara menatapnya dengan mata tua jiwanya. Bahwa kau akan tinggal. Dapur itu benar-benar diam. Tahukah kau kenapa aku memilih yang ini? Tanya Amara. Ceritakan, kata Diane. Karena arahnya berbeda, kata Amara sederhana. Dan begitu juga kau. Dan begitu juga ayah. Dan begitu juga aku. Kita semua berjalan ke arah yang berbeda. Diane menatap kerang itu lama, lalu menatap Amara, dan sesuatu melintas di wajahnya yang belum pernah dilihat Markus sebelumnya. Wajah seorang wanita yang akhirnya benar-benar tiba di tempat yang tak ia sadari sedang ia cari. Terima kasih, Amara, katanya. Suaranya seperti napas yang tertahan lama. Amara menggenggamkan puas. Sama-sama, bisa makan pancake sekarang? Markus tertawa penuh dari dalam dada. Ya, katanya. Kita bisa makan pancake. Ia pergi ke kompor. Diane duduk di meja dengan kerang petir di tangannya. Dan Amara sudah naik ke kursinya. Bercerita kepada gajah bonekanya bahwa hari ini akan jadi hari yang baik. Di dapur kecil itu pada pagi Maret biasa, tanpa kamera, tanpa anggota dewan, tanpa jurnalis dengan lensa panjang, tanpa kampanye kanan atau kendali narasi atau pernyataan yang dikelola hati-hati. Hanya seorang pria di kompor, seorang wanita di meja, dan seorang anak menjelaskan protokol pancake kepada gajah bonekanya. Pertanyaan yang memulai semuanya akhirnya mendapat jawaban terakhirnya. Kenapa kau tidak mau menatapku?
Karena pertama kali menatap berarti melihatnya seperti yang dilihat semua orang lain, sebagai sesuatu yang ingin dimiliki, dikuasai, dan ia sudah cukup dikuasai. Perusahaannya, reputasinya, citranya yang dikelola hati-hati. Markus menolak menambahkan dirinya ke daftar itu. Tapi sekarang ia menatapnya setiap hari. Bukan karena ia berkuasa, bukan karena ia luar biasa, meski memang begitu. Bukan karena ia memasuki ruangan dan mengubah suasana. Ia menatapnya karena ia ada di sini. Karena ia memilih meja ini, dapur ini, anak ini, hidup ini, bukan meski harganya mahal, tapi karena nilainya sepadan. Karena ia belajar di apartemen kecil ini, dengan peta pasang surut dan koleksi kerangnya serta camilan apel yang ternyata konsekuensi, bahwa hal-hal yang layak dimiliki tak pernah datang dengan mudah. Itulah yang kau pilih dengan sengaja pada pagi ketika kau bisa memilih sesuatu yang lebih sederhana. Ia memilih ini. Dan Markus Tate, yang menghabiskan 3 tahun menjadi hal yang kokoh dalam dunia seorang gadis kecil, akhirnya membiarkan seseorang berdiri dalam kekokohan itu bersamanya. Bukan menggantikannya, bersamanya. Amara mendapatkan pancaknya. Diane menyimpan kerang petir itu di meja samping tempat tidurnya sejak hari itu. Bukan di kantor, tidak dipajang, hanya di sana, di dekat tempat ia tidur. Kerang kecil yang berat, yang berputar ke arah yang salah, dan justru tepat sekali. Dan pada Kamis pagi jam 7:30, kedai kopi Meridian masih menyisakan meja pojok untuk 2 orang yang belajar, satu percakapan jujur demi satu percakapan jujur, bahwa benar-benar dilihat oleh seseorang yang memilih untuk menatap adalah hal paling langka dan paling perlu di dunia ini. Mereka telah berhenti takut akan hal itu. Itu adalah segalanya.